Woi guys, lo pasti udah dengar kan kabar yang lagi rame banget? Yes, PSSI resmi pecat Patrick Kluivert. Gila, baru juga beberapa bulan pegang timnas, udah didepak gitu aja. Tapi, emang kenapa sih sampai PSSI ngambil langkah ekstrim ini? Apakah gara-gara hasil buruk, konflik internal, atau ada hal yang gak kita lihat di depan kamera? So, stay tune. Siapin cemilan, karena ini bakal panas. Oke, rewind dikit ya. Waktu pertama kali PSSI ngumumin Patrick Kluivert jadi pelatih timnas, semua orang langsung, wow, legenda Belanda. Pernah main bareng Ronaldinho. Pernah ngelatih di Eropa. Ya jelas, ekspektasi netizen Indonesia langsung tinggi banget. Banyak yang bilang, wah, akhirnya timnas punya pelatih kelas dunia nih. Tapi, ternyata teori dan realita di lapangan beda jauh, bro. Di awal-awal, semua masih manis. PSSI posting foto Kluivert latihan di lapangan, pemain senyum, captionnya motivasi banget. Tapi makin ke sini, hasil pertandingan mulai nggak sesuai harapan. Skor tipis, permainan monoton, dan netizen pun mulai panas. Dan lo tahu kan, kalau netizen Indonesia udah panas, PSSI pasti ngerasa tekanan berat banget. Setiap match timnas, kolom komentar kayak perang dunia. Ada yang bilang, ini pelatih kok kayak nggak ngerti karakter pemain Indonesia sih? Ada juga yang ngebela, sabar, kasih waktu dong, dia baru juga mulai. Tapi, seiring hasil yang makin aneh, kalah dari tim yang di atas kertas harusnya bisa dikalahin, kepercayaan mulai runtuh. Media juga makin gencar bahas isu-isu internal, kayak komunikasi yang kurang lancar, adaptasi pemain, sampai gosip Kluivert kurang cocok sama gaya main Indonesia yang dinamis dan cepat. Dan akhirnya, kabar miring itu jadi kenyataan. Hari itu tiba. Timeline X langsung penuh sama satu berita. Breaking news, PSSI resmi mengakhiri kerjasama dengan Patrick Kluivert. Waktu itu suasananya campur aduk. Ada yang kaget, ada yang malah bilang, akhirnya. Ada juga yang kecewa karena belum sempat lihat progres jangka panjang. Di konferensi pers, perwakilan PSSI ngomong diplomatis banget. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap performa dan hasil pertandingan. Tapi, di balik kata-kata kalem itu, rumor bilang ada tekanan dari sponsor, supporter, bahkan petinggi PSSI sendiri yang udah mulai nggak sabar. Dan boom! Patrick Kluivert resmi angkat koper. Nah, bagian ini nih yang paling juicy. Dari beberapa sumber media olahraga, katanya ada clash kecil antara Kluivert dan tim pelatih lokal. Masalahnya bukan personal, tapi lebih ke filosofi main. Kluivert pengen main gaya Eropa banget. Build up dari belakang, tempo lambat, passing rapi. Tapi pemain Indonesia lebih cocok main cepat, agresif, dan langsung menusuk ke depan. Nah, bentrok gaya ini bikin pemain bingung. Kadang pas main kelihatan kayak nggak sinkron. Dan yang paling parah, katanya komunikasi juga agak tersendat. Bahasa Inggris nggak semua pemain lancar, dan Kluivert juga belum terlalu paham kultur sepak bola lokal. Jadi, bayangin aja, antara strategi, bahasa, dan budaya, semua campur jadi kekacauan kecil. Pas berita pemecatan keluar, beberapa pemain posting di Instagram Story kayak, "Terima kasih coach, banyak pelajaran berharga." Tapi kelihatan sih ada rasa kecewa juga. Karena bagaimanapun Kluivert tuh punya aura positif dan karisma besar. Fans di dunia maya juga terbagi dua kubu. Kubu pertama bilang, langkah tepat, kita butuh pelatih yang ngerti karakter lokal. Kubu kedua bilang, sayang banget, belum dikasih waktu tapi udah dipecat. Dan ya, seperti biasa, netizen pun debat sampai subuh. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan besar adalah, siapa pengganti Patrick Kluivert? Beberapa rumor udah mulai muncul. Ada nama pelatih lokal yang lagi naik daun, ada juga kabar PSSI lagi nego sama pelatih Asia Tenggara yang punya rekam jejak bagus. Tapi belum ada yang pasti. PSSI cuma bilang mereka lagi cari sosok yang ngerti karakter pemain Indonesia dan punya visi jangka panjang. Semoga aja bukan cuma kata-kata manis doang ya, karena jujur
Fans sudah capek digantungin dengan proyek jangka panjang yang cuma bertahan 3 bulan. Terlepas dari drama ini, ada satu hal yang bisa kita pelajari. Sepak bola itu bukan cuma soal nama besar, tapi soal kecocokan. Kadang pelatih top dunia pun bisa gagal kalau nggak cocok sama kultur timnya. Tapi bukan berarti langkah PSSI salah total. Setiap keputusan pasti ada alasannya. Dan mudah-mudahan kali ini alasannya benar-benar buat kebaikan timnas, bukan cuma karena tekanan publik. Karena jujur, kita semua pengen satu hal yang sama. Lihat Garuda terbang tinggi lagi. So, jadi gimana menurut lo? PSSI bener nggak sih pecat Patrick Kluivert sekarang? Atau harusnya dikasih waktu lebih lama? Drop pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa klik like biar video ini makin naik di algoritma. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap dukung timnas tanpa drama. Dan ingat, kita semua satu warna. Merah putih di dada, Garuda di jiwa. Red, the jiwa Garuda.